Purnawirawan BIN mendukung kebijakan Presiden RI. Penampungan kucing abal-abal kemplang dana donatur. Warga Bedungan Karian berkreasi bangun wisata dan kuliner setelah rumah dan sawah mereka terendam. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Purnawirawan Badan Intelijen Negara BIN mendukung penuh kebijakan Presiden RI. Para mantan pejabat BIN bersama tokoh nasional mendukung seluruh program Prabowo Subianto. Puluhan mantan pejabat Badan Intelijen Negara atau BIN menggelar acara temu kangen dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di salah satu hotel kawasan Senayan, Jakarta. Tokoh-tokoh senior BIN yang hadir antara lain mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono serta mantan Wakil Kepala BIN di era Presiden Abdurrahman Wahid, As'ad Said Ali. Hadir pula mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaudang. Sekretaris Panitia Hairul Julnaro menuturkan bahwa kegiatan ini murni merupakan ajang silaturahim para tokoh yang telah lama tidak bertemu. Tidak ada pembahasan politik dalam pertemuan tersebut. Meski begitu, para purnawirawan BIN memberikan pandangannya agar seluruh masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja, tidak boleh menghujat. Kami semua yang malam ini bersaksi untuk mensukseskan tahun emasnya Bapak Prabowo. Karena di bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan kita dalam beberapa hari lagi. Selain mendukung seluruh program Prabowo 5 tahun ke depan, Purnawirawan BIN menyukseskan tahun emasnya Prabowo menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Bali menargetkan program cek kesehatan gratis bagi anak sekolah mampu melayani sekitar 740.000 siswa sepanjang tahun 2025. Program ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan fisik dan mental anak usia sekolah, sekaligus menjadi langkah strategis membangun fondasi kesehatan generasi muda Indonesia. Siswa SMKN 2 Denpasar Bali antusias menyambut hari pertama peluncuran program cek kesehatan gratis bagi anak sekolah di Pulau Dewata. Sejak pagi hari, ratusan siswa rela antri untuk mendapat giliran dicek kesehatannya. Program ini mencakup 17 jenis pemeriksaan dasar mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi dan penglihatan, tensi, gula darah, hingga screening kesehatan mental atau kejiwaan yang berlangsung selama kurang lebih 10 menit per orang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Igede Ado menjelaskan, Pemprov Bali menargetkan program cek kesehatan gratis bagi anak sekolah mampu melayani sekitar 740.000 siswa sepanjang tahun 2025. Selain anak sekolah 1,5 juta orang atau sekitar 36% dari jumlah penduduk Bali ditargetkan mendapat layanan program cek kesehatan gratis yang menyasar masyarakat umum. Khusus program cek kesehatan gratis bagi anak sekolah dilaksanakan secara bertahap di seluruh kabupaten kota di Bali karena program ini melibatkan lintas sektor mulai dari tenaga medis terlatih ditambah dukungan sekolah untuk menjangkau seluruh anak usia sekolah baik yang memperoleh pendidikan maupun tidak. Para pelajar juga menyambut antusias program dari Presiden Prabowo Subianto ini. Mira, salah seorang pelajar SMKN 2 Denpasar, mengaku sangat antusias mengikuti seluruh proses pemeriksaan kesehatan. Pelajar putri ini mengaku tidak tegang selama dilakukannya pengecekan karena rutin memeriksakan kondisi kesehatannya. Menurut Mira, pemeriksaan sedini mungkin ini sangat penting karena akan membantu para pelajar menjaga pola hidup sehat maupun mendeteksi sedini mungkin penyakit yang diderita. Untuk Provinsi Bali, untuk SMK ini baru pertama, SMK. Untuk kabupaten kota mereka sudah melaksanakan di SD, di SMP sudah melaksanakan. Makanya saat ini sudah ada 2.120 siswa yang sudah dicek kesehatannya. Darah, cek mata, cek tensi, sama cek ukur tinggi badan. Ini baru pertama kali ada adiknya dilakukan pengecekan seperti ini atau sebelumnya udah pernah juga? Udah pernah, sering, setiap bulan.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Eko Dono Indarto berharap para pelajar berani secara terbuka menyampaikan keluhan kesehatan. Hal ini penting agar jika ada kekurangan bisa dideteksi secara dini, sehingga pihak sekolah atau dinas kesehatan dapat menindaklanjuti penanganan masalah siswa, agar nantinya proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik. Cek kesehatan gratis adalah suatu peluang yang sangat bagus, membuka kesempatan kesadaran masyarakat ya, yang diakomodir oleh pemerintah untuk berani menyampaikan tentang keluhan-keluhan kesehatannya. Pemerintah sudah mewadai hal itu. Melalui program cek kesehatan gratis bagi anak sekolah, para pelajar di Provinsi Bali mampu memperbaiki pola hidup dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat, sehingga menjadi generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Suku Bajau yang dikenal sebagai pelaut ulung ternyata menyimpan tradisi khusus untuk menyucikan diri. Demikian pula warga suku Bajau di Pulau Matua, Kalimantan Timur. Meski tak pernah mengalami akulturasi dengan budaya lain, upacara unik di tengah gusung ini menjadi wujud perpaduan antara tradisi laut, ajaran agama, dan kehidupan masyarakat pulau. Inilah Pulau Maratua, salah satu garis terdepan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan tak jauh dari Filipina. Pulau nan elok ini menjadi tempat tinggal suku Bujau yang memilih menetap daripada terus berpindah-pindah di laut. Meskipun telah menetap di darat, laut tetap menjadi denyut nadi kehidupan suku ini. Lautlah yang memberi sumber penghidupan utama. Pada saat-saat tertentu mereka melaksanakan ritual khusus untuk menghormati laut, sama seperti banyak suku di Indonesia. Suku Bujau juga mempunyai cara sendiri untuk melindungi laut, menjauhkan bencana dan membersihkan diri. Karena sebagian besar masyarakat suku Bujau di Pulau Maratua beragama Islam, terjadilah perpaduan antara nilai-nilai budaya dan unsur agama. Hasilnya adalah ritual yang kini disebut Mandi Safar. Upacara ini dilaksanakan setiap bulan Safar dalam kalender Hijriah, bertepatan dengan datangnya bulan purnama. Setiap keluarga dengan perahu atau kapal yang biasa digunakan untuk melaut berangkat menuju gusung yang menjadi pusat ritual. Nama gusung itu adalah Gusung Sentubung. Gusung Sentubung berada di tengah formasi karang atol yang membentuk Pulau Maratua. Di tempat inilah warga dari 4 kampung di pulau tersebut berkumpul untuk menjalankan Mandi Safar. Mandi Safar bukan hanya sekedar seremoni budaya. Di dalamnya terdapat makna kebersamaan, tidak hanya antar tetangga namun juga menjadi lambang persatuan satu pulau yang dihuni sekitar 4.000 penduduk. Setiap anggota keluarga ikut serta mendirikan tenda dan membawa makanan, bahkan sekolah-sekolah libur demi memungkinkan semua orang hadir. Kebersamaan itu tampak pada sajian ketupat. Setiba di gusung, masing-masing keluarga membawa 7 ketupat berbahan beras ketan. Semuanya harus dikumpulkan dalam ikatan atau wadah tertentu. Setelah terkumpul ikatan atau wadah itu dibuka dan ketupat dicampur jadi satu, sehingga tak ada yang tahu mana buatan sendiri atau orang lain. Ketupat lalu dibacakan surat Yasin. Pembacaan ini dipimpin bersama oleh tokoh agama dan tokoh adat, kemudian ditutup dengan doa. Selesai didoakan, ketupat dibagikan kembali kepada warga. Setiap orang mengambil dalam jumlah genap. Ketupat itu dimakan bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Tiap keluarga juga menyajikan hidangan tambahan untuk dinikmati bersama. Tujuan Mandi Safar ini dalam 1 tahun adalah 1 kali, yaitu setiap bulan Safar. Itu kita lihat dulu dari bulannya. Kalau sudah timbul 10 atau 12 purnama, itu baru diadakan di Pasir Sentubung ini. Selepas makan, warga berpindah ke sisi lain gusung yang sudah ditandai sebuah pohon. Disinilah dilaksanakan ritual penyucian diri bersama laut, tradisi yang turun-temurun mempererat hubungan manusia dengan alam. Prosesi ini digelar 2 kali, kaum perempuan menjadi yang pertama berkumpul mengelilingi pohon. Selepas kaum perempuan, kaum laki-laki melaksanakan prosesi serupa. Doa dan siraman air dilakukan berulang-ulang sebagai peneguh kepercayaan untuk menyucikan jiwa serta menumbuhkan kegembiraan hidup. Di bawah langit dan di atas laut biru, ritual ini menjadi saksi persatuan masyarakat Bujau dalam menjaga harmoni dengan alam.
Suara tawa, cipratan air, dan lantunan doa bersatu dalam irama yang menyatukan manusia dengan samudra. Ini yang kemudian tadi diikat, kemudian ketika diserahkan ke panitia itu ternyata dilepasi satu-satu seperti itu. Nah, kita akan kembali ke pencipta itu sendiri, tidak bersama-sama seperti itu. Tapi dalam kehidupan harus bersama-sama dengan seperti yang kita tahu bahwa kita harus hidup bergotong royong, berkolaborasi supaya bisa lebih hidupnya lebih bisa bermakna seperti itu. Madi Safar adalah bagian tak terpisahkan dari identitas suku Bujau di Pulau Maratua. Ia bukan sekedar permohonan agar terhindar dari musibah, namun juga panggilan untuk terus memupuk semangat kebersamaan di pulau terluar Indonesia ini. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Memperingati Hari Kemerdekaan akan terasa lebih semarak jika dibarengi dengan mengenakan busana bertema nasionalisme. Tak perlu harus berbaju tradisional, tapi outfit yang dikenakan berisi motif, tulisan, atau warna yang menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia. Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia kini tinggal menghitung hari. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan momen spesial tersebut, salah satunya dengan mengenakan pakaian bertema kemerdekaan dengan gaya dan model kekinian. Mengusung konsep unik yaitu Pop Art Indonesia, salah satu produsen pakaian di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, memproduksi berbagai kemeja, jaket, hingga outer dengan mengedepankan tema besar Dirgahayu Indonesia. Proses kreatif dari produsen pakaian yang berlokasi di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali ini sudah dimulai sejak 2 bulan lalu. Diawali dengan proses desain yang memakan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan untuk satu konsep gambar. Selanjutnya, proses produksi bekerja sama melibatkan pihak vendor. Untuk memeriahkan 17-an, tema Dirgahayu Indonesia salah satunya diaplikasikan pada kemeja warna merah putih menyala yang dilengkapi dengan ilustrasi kemeriahan masyarakat menyambut peringatan 17-an. Selain itu, juga ada kemeja dalam berbagai pilihan warna dengan visual yang apik, mulai dari ilustrasi permainan tradisional dari berbagai daerah, rumah-rumah adat dari seluruh provinsi di tanah air, foto-foto pahlawan nasional dan tokoh bangsa, hingga visual yang memperlihatkan bangunan ikonik dari berbagai kota besar di Nusantara. Yang tidak kalah spesial tentu saja desain kemeja hasil kolaborasi dengan salah satu artis di Indonesia yang menampilkan visual not balok lagu Indonesia Raya. Bukan hanya kemejanya yang unik, jaket serta outernya pun dipastikan membuat penggunanya semakin percaya diri. Agar terlihat apik, desain jaket dan outer tidak hanya menampilkan ilustrasi 17 Agustusan, tapi bahan kain katun yang digunakan juga dikolaborasikan dengan sejumlah bahan tenun ikat dari berbagai daerah di Nusantara. Kalau saya sendiri, karena memang haluan Bali itu adalah pop art, yang kita angkat adalah pop art culture-nya Indonesia, jadi tentu di momen-momen yang berhubungan dengan Indonesia itu pasti kita akan membuat sesuatu. Itu contohnya seperti Agustus ini. Gimana ya, kebetulan saya juga kan warga negara Indonesia, cinta mati sama Indonesia. Jadi salah satu saya men-celebrate atau merayakan kebahagiaan saya dengan kemerdekaan Indonesia ya segala sesuatu yang bertema 17-an. Unik nggak di sini, Bu? Ininya, Bu? Sangat unik. Nggak cuma unik, bahannya itu semuanya enak banget. Saya banyak banget beli di sini. Karena menonjolkan sustainable digital fashion, maka prinsip produksi busana atau pakaian yang dilakukan berupaya berkolaborasi dengan teknologi untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Bahan kain katun yang digunakan juga organik atau sangat ramah lingkungan. Sebelum diproduksi menjadi kemeja, jaket, atau outer, proses print pada kain dilakukan di mesin yang ramah lingkungan. Tidak mengherankan jika harga pakaian bertema Dirgahayu Indonesia ini mulai harga Rp500.000 hingga kisaran Rp800.000. Meski harganya cukup lumayan, ternyata sudah ratusan kemeja maupun jaket yang laku terjual melalui pemasaran secara online.
Konsumen dari berbagai kota besar di tanah air bahkan sudah melakukan pemesanan sejak bulan Juli lalu. Selain pembelian dilakukan secara online, pembeli juga melakukan pembelian secara offline pada butik mini yang terletak di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi penampungan kucing abal-abal Kemplang Dana Donatur. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, pecinta kucing di Kota Solo, Jawa Tengah ditemani aparat setempat menggerebek sebuah rumah di wilayah Jebres yang diduga melantarkan puluhan ekor kucing. Di dalam rumah tersebut ditemukan hampir 50 ekor kucing dalam kondisi memprihatinkan dan kelaparan, serta kondisi kandang yang sangat tidak layak karena dipenuhi kotoran. Ditemani aparat setempat, komunitas pecinta kucing di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin malam menggerebek sebuah rumah di Jalan Irian Tegal Harjo, Jebres, Kota Solo yang diduga menelantarkan puluhan ekor kucing. Di rumah milik terduga pelaku penelantaran hewan bernama Syarif Hidayatullah, Cat Lovers, menemukan hampir 50 ekor kucing dalam kondisi memprihatinkan dan kelaparan, serta kandang yang tidak layak karena dipenuhi kotoran. Di tempat ini, kadang-kadang berisi kucing ditumpuk di dalam ruangan dengan kondisi sangat jorok karena kotoran kucing tidak pernah dibersihkan. Tidak hanya itu, di salah satu ruangan kamar juga ditemukan beberapa ekor kucing yang sangat kurus dan kelaparan, serta kondisi lantai yang penuh dengan kotoran. Pengungkapan rumah penampungan kucing abal-abal ini berawal dari laporan salah satu pemilik hewan yang menitipkan kucing kesayangannya di tempat tersebut. Sudah mengirimkan biaya untuk perawatan kucing-kucing kesayangannya, namun yang didapatkan malah kucing miliknya jauh dari kata terawat. Udah saat adopsi nggak boleh, Mbak, nggak boleh dilihat lagi gitu. Oh, dilihat tuh nggak boleh? Nggak boleh. Apalagi diambil? Perjanjian awalnya gimana? Aku boleh. Pasca penggerebekan, puluhan ekor kucing malang tersebut langsung diberikan perawatan dan dipindahkan ke lokasi kandang yang lebih layak. Tidak sedikit dari kucing-kucing tersebut menderita diare serta penyakit kulit. Pasca hal ini viral, beberapa orang sempat mendatangi lokasi penampungan kucing abal-abal ini untuk mencari hewan kesayangannya yang sempat dititipkan. Mereka mengaku menyesal dan sangat prihatin karena kondisi hewan kesayangan mereka kurus dan tidak terawat. Kucing-kucing dengan kondisi yang terbatas ya, kesehatan terbatas dan ada yang drop, kemudian hampir semuanya, bukan hampir semuanya menjerit kelaparan. Itu. Karena kita CL kita paham kan kucing lapar atau enggak. Jadi berebut makanan, biasanya kucing itu berebut makanan kalau makanan basah. Itu makanan kering pun mereka berebut sampai ramai. Sampai saat ini Syarif Hidayatullah, pemilik penampungan kucing abal-abal, masih diamankan di Polsek setempat. Puluhan kucing malang ini selanjutnya akan dipindahkan ke shelter penampungan kucing di Jawa Barat agar mendapatkan tempat dan perawatan yang sangat layak. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat yang juga merupakan Satuan Tugas Pangan Jawa Barat telah membongkar 4 kasus praktik produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai mutu klaim kemasan. Para produsen beras tersebut telah beroperasi lebih dari 2 tahun dan mendapatkan omset ratusan hingga miliaran rupiah. Inilah video saat petugas gabungan Satgas Pangan Polresta Soreang dan Polda Jabar menggerebek salah satu tempat produksi beras repacking atau beras yang tidak sesuai dengan mutu klaim kemasan di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung. Saat digerebek, petugas menemukan aktivitas pekerja sedang melakukan proses repacking atau pergantian kemasan terhadap sejumlah beras medium ke beras premium tidak ber-SNI. Pengakuan kasus tersebut berdasarkan dari 4 laporan polisi kepada Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Polres Bogor, dan Polresta Bandung. Kemudian polisi pun meningkatkan 4 perkara tersebut menjadi tahap penyidikan. Modus operandi yang dilakukan pelaku yaitu pelaku usaha menjual beras premium yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, menjual beras merek khusus premium namun isinya tidak sesuai dengan label yang tertulis pada karung beras. Tidak hanya itu, pelaku juga menjual beras kualitas medium dengan harga beras premium, serta melakukan pengemasan kembali beras kualitas medium menjadi beras kualitas premium, serta pelaku pembeli gabah dengan harga Rp7.000 per kilogram, lalu diproduksi menjadi beras berkualitas medium. Kemudian beras tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat dengan harga Rp14.400 sampai Rp14.500 per kilogramnya.
Saat ini sejumlah pelaku usaha telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas di Treskrimsus Polda Jawa Barat. Atas pengungkapan kasus ini, sebanyak 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada petugas, salah satu tersangka mengaku telah melakukan pengemasan beras medium menggunakan kemasan premium selama 2-5 tahun dan menjual sebanyak 770 ton, serta mendapatkan keuntungan kurang lebih 7 miliar rupiah. Peredaran atau perjualbelian dari beras yang tidak sesuai standar mutu. Dari total 2 minggu kegiatan, sudah ada 11 langkah penindakan, dan kemudian dari 11 langkah penindakan dari seluruh Satwil jajaran dan Polda, kami sudah menyatakan 4 perkara sudah ditingkatkan menjadi penyidikan dan sudah menetapkan ada 6 orang tersangka. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dengan cara memproduksi, memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, sebagaimana dimaksud Pasal 62, Junto Pasal 8 Ayat 1 huruf A, dengan ancaman hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi menggerebek gang yang disinyalir dijadikan lokasi peredaran narkoba. Dari penggerebekan itu, 2 orang tersangka diringkus bersama barang bukti sabu-sabu yang disembunyikan di bawah meja. Tim Opsnal Satres Narkoba bergerak dengan mengendarai sepeda motor masuk ke dalam Gang Jati, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Di lokasi tersebut, polisi mendapati 5 orang pria sedang berkumpul sembari menunggu pembeli sabu-sabu. Satu persatu mereka diperiksa petugas. Areal di sekitar TKP tak luput dari penggeledahan. Sebanyak 10 paket sabu siap edar berhasil didapatkan dari bawah meja. Dari 5 pria yang diinterogasi, 2 diantaranya berinisial MF dan YS mengakui bahwa barang haram itu miliknya. Selanjutnya, 2 orang tersangka bersama barang bukti narkotika langsung digelandang Kasat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi. Kasih Humas Polres Tebing Tinggi AKP Mulyono mengatakan, penggerebekan itu berawal dari keresahan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kini kedua tersangka yang berhasil diringkus itu pun terancam undang-undang tentang narkotika dan meringkuk dalam sel tahanan. Hasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang pengedar narkotika jenis sabu berinisial MF dan JS. Dari kedua pelaku, petugas Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi berhasil menyita barang bukti berupa 10 plastik transparan berisi sabu seberat 1,83 gram. Polisi masih melakukan pengembangan memburu pemasok sabu-sabu kepada kedua tersangka. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi lainnya, seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia diamankan petugas kepolisian karena kedapatan menyelundupkan liquid vape mengandung zat berbahaya. Ini berapa vape semuanya? Tersangka berinisial IH diamankan petugas setibanya di perairan Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pria asal Aceh ini tidak berkutik saat petugas memeriksa tas hitam miliknya yang ternyata diketahui berisi 79 bungkus plastik berisi 1.799 liquid vape mengandung zat berbahaya. Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani dalam keterangan persnya mengatakan terungkapnya kasus penyelundupan liquid vape mengandung zat berbahaya berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan seorang pekerja migran Indonesia membawa barang haram tersebut dari Malaysia menggunakan kapal. Dari hasil pemeriksaan, barang haram tersebut akan dipasarkan tersangka ke sejumlah daerah di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sudah melakukan berapa kalinya terus menjadikan kebiasaan mereka, kami masih melakukan pendalaman. Mudah-mudahan kami bisa mengembangkan kasus ini dan paling utama adalah mencegah biar ini tidak beredar di wilayah. Saat ini Satuan Narkoba Polres Asahan masih melakukan pengembangan memburu tersangka lain yang merupakan anggota jaringan tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, perlahan namun pasti geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Bendungan Karian yang berada di Kabupaten Lebak, Banten mulai tumbuh. Masyarakat yang awalnya pesimis karena tanah ladang dan sawah sebagai sumber mata pencarian mereka telah lenyap terendam bendungan. Beginilah penampakan Bendungan Karian yang sebelumnya rumah dan sawah mereka mulai terendam. Namun kini mereka harus beradaptasi dengan menata kehidupan baru dan mencari sumber penghasilan lain. Seperti yang dilakukan warga Kampung Baru, Desa Calung Bungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, yang membangun kawasan wisata air dan wisata kuliner di sekitar Bendung Karian. Setiap harinya 20 hingga 40 pengunjung datang dan jumlahnya bisa meningkat beberapa kali lipat pada libur akhir pekan atau libur sekolah. Kondisi ini membuat ekonomi warga sekitar menggeliat, serta menciptakan lapangan kerja baru, mulai dari tukang parkir, pedagang minuman, restoran apung yang menyediakan berbagai menu, hingga penyedia sewa perahu untuk pengunjung yang ingin berkeliling Waduk Karian. Salah satu pengunjung mengaku sudah berkali-kali mendatangi lokasi ini dan selalu ingin berkeliling naik perahu dengan meminta rute yang berbeda karena pemandangannya indah, terutama saat sore hari. Udah sering sini. Tadi sebelum ke sini kemana dulu tadi? Ke Somang. Terus baru ke Somang, baru ke sini. Naik perahu. Oh, perahu. Sementara itu pemilik rumah makan apung menjelaskan bahwa pengunjung mulai ramai baik yang datang secara perorangan maupun berkelompok. Kondisi ini sangat membantu ekonomi warga karena seluruh pegawai yang bekerja di kawasan ini merupakan warga setempat. Semuanya sudah terendam air. Kita berpindah tempat, berpindah lokasi, ya inilah termotivasi bahwa untuk mengangkat perekonomian masyarakat ini ya mau tidak mau kita memanfaatkan air waduk yang sudah ada, yaitu untuk ke arah wisata. Melihat antusias pengunjung, pengelola bersama warga berencana memperluas lokasi dan menambah fasilitas seperti arena bermain, camping ground, running track, hingga area lintas balap grass track yang diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari warga sekitar. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.